Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Ismail Bennacer jadi gelandang baru AC Milan di bursa transfer musim dingin. AC Milan diperkirakan tidak akan merekrut gelandang tengah baru sebelum penutupan jendela transfer Januari, dan kabar terbaru mengungkapkan bahwa gelandang baru mereka adalah Ismail Bennacer. Pelatih kepala Stefano Pioli dalam konferensi pers pra pertandingan melawan Udinese menyatakan keinginannya untuk membawa bek tengah dan gelandang baru sebelum akhir bulan. Media La Gazzetta dello Sport bahkan melaporkan bahwa Bennacer akan kembali lebih cepat dari perkiraan setelah Aljazair tersingkir dari Piala Afrika. Meskipun Bennacer melewatkan 2 dari 3 pertandingan penyisihan grup karena masalah otot, laporan awal tidak mengindikasikan masalah yang tidak serius. Meski sulit membuat prediksi kondisi Bennacer sebelum evaluasi di Milanello, kemungkinan besar sang gelandang akan absen dari pertandingan melawan Bologna dan akan dievaluasi untuk kemungkinan penampilan di pertandingan berikutnya melawan Frosinone. Kembalinya Ismail Bennacer memengaruhi keputusan besar AC Milan yang tidak merekrut gelandang baru. Klub lebih memilih melanjutkan dengan Bennacer dan opsi lain seperti Yacine Adli, Tijani Reinders, Ruben Loftus-Cheek, dan Yunus Musa. Meskipun tidak mustahil bagi Milan untuk menemukan kesepakatan pada akhir jendela transfer, tren saat ini menunjukkan bahwa prioritas di Rossoneri di pasar transfer Januari adalah untuk merekrut seorang bek tengah baru. Demi Joshua Zirkzee, AC Milan tunda pembelian striker hingga musim panas. AC Milan telah memutuskan untuk menunda investasi besar di sektor penyerang hingga jendela transfer musim panas mendatang. Laporan dari Sport Mediaset melalui Milan News mengungkapkan bahwa Milan berencana untuk mendatangkan striker baru untuk masa depan sebelum musim 2024-2025, dan nama besar yang menjadi target utama adalah Joshua Zirkzee dari Bologna. Pertandingan antara AC Milan melawan Bologna dijadwalkan pada hari Sabtu mendatang, dan tidak menutup kemungkinan bahwa manajemen Milan dan Bologna akan membicarakan kemungkinan transfer Zirkzee dalam pertemuan tersebut. Dengan kontrak Olivier Giroud diperkirakan tidak akan diperpanjang, Milan membutuhkan pengganti kelas atas, dan Zirkzee menjadi pilihan yang difavoritkan untuk mengisi pos tersebut. Menariknya, laporan itu menyebutkan bahwa kesepakatan untuk Zirkzee bisa mencakup masa depan Alexis Saelemaekers. Saat ini, Saelemaekers sendiri dipinjamkan ke Bologna dengan opsi pembelian seharga 12 juta euro. Dan jika Bologna memilih untuk mengaktifkan opsi tersebut, itu dapat mengurangi biaya tunai yang diperlukan oleh Milan dalam kesepakatan Zirkzee. Keseluruhan operasi transfer, termasuk pemain yang terlibat, diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar 40 juta euro. Namun harga yang diminta mungkin bisa berubah tergantung pada performa terbaru Zirkzee. Jika pemain berusia 22 tahun itu kembali ke performa terbaiknya, harga tersebut mungkin akan naik. Luka Jovic kunci menuju ambisi Scudetto. Performa gemilang Luka Jovic di paruh kedua musim ini telah menjadi katalisator perubahan strategi transfer AC Milan untuk bursa Januari ini. Pemain asal Serbia ini bukan hanya mengubah dinamika tim di lapangan, tetapi juga memberikan dampak besar pada rencana jangka panjang klub. Menurut laporan calciomercato.com, manajemen Milan saat ini yang pada awalnya mungkin meragukan keputusan mendatangkan Jovic dengan status bebas transfer, kini mengakui bahwa kontribusinya menjadi kunci bagi ambisi mereka dalam perebutan Scudetto musim ini. Statistik mencerminkan peningkatan signifikan Jovic sejak awal Desember dengan 7 tembakan tepat sasaran dan 4 gol di Serie A. Pemain ini menunjukkan kualitasnya sebagai pemain pengganti yang vital, rata-rata mencetak gol setiap 118 menit bermain. Jovic merajai klasmen pencetak gol Serie A dari bangku cadangan.
Meski kontrak Jovic akan habis pada akhir musim, manajemen Milan telah memberikan sinyal positif terkait masa depannya. Direktur teknik Giovanni Moncada menyatakan, "Kami akan bicara nanti. Kami ingin Luka bekerja dengan baik dan mencetak gol. Nanti kita bicara dengan tenang." Jovic telah menandatangani kontrak 1 tahun dengan nilai bersih 1,3 juta euro dengan opsi klub untuk perpanjang 1 tahun lagi. Perubahan dalam rencana transfer Milan juga terlihat. Meskipun awalnya tertarik pada Serhou Guirassy sebagai target Januari, keberhasilan Jovic memicu keputusan untuk mengalih fokus ke bek tengah. Penandatanganan striker tambahan akan ditunda hingga musim panas ketika Milan berencana untuk membawa penyerang tengah baru dengan nama besar. Saat ini, pembicaraan mengenai masa depan Jovic dan Olivier Giroud yang kontraknya juga akan segera berakhir sedang berlangsung. Jakub Kiwior singgung tentang ketertarikan AC Milan. AC Milan telah banyak dikaitkan dengan penandatanganan bek baru pada pekan terakhir jendela transfer, dan ada kemungkinan Rossoneri akan terlambat merekrut pemain yang sebelumnya mereka minati. Di penghujung tahun lalu, banyak perbincangan mengenai Milan yang akan merekrut Jakub Kiwior yang sudah lama mereka minati. Namun, rumor tersebut tampaknya terhenti dan Arsenal enggan meminjamkannya pada pasar transfer Januari ini. Namun, situasi telah berubah dalam beberapa hari terakhir dan sekarang ada kemungkinan kesepakatan dengan Arsenal bisa terjadi. Rumor menjelang pembukaan Mercato Januari menyebutkan bahwa Rossoneri ingin memasukkan opsi pembelian di akhir masa pinjaman. Namun, dengan klub London tersebut membuka peluang untuk masa pinjaman tanpa menyertakan opsi pembelian, ada kemungkinan Diavolo akan melakukan transfer terlambat. Pemain asal Polandia ini berbicara kepada surat kabar Polandia Sport.pl baru-baru ini dan perkataannya telah disampaikan oleh Milan News. "Ini tentu saja bagus dan saya senang ada ketertarikan pada saya, tapi saya fokus pada apa yang ada sekarang. Tapi belum ada pembicaraan dengan saya," jelas Kiwior. AC Milan sendiri saat ini masih berjuang di 2 kompetisi, yakni Serie A dan Liga Eropa. Kedalaman skuad akan menjadi vital bagi Rossoneri yang ingin meraih gelar musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.